16 tahun setelah malam bersejarah di Johannesburg, Spanyol akhirnya kembali berdiri di puncak sepak bola dunia. La Furia Roja sukses mengakhiri penantian panjang mereka dengan cara yang paling sempurna, menumbangkan juara bertahan Argentina 1-0 pada final Piala Dunia 2026, sekaligus mengukir bintang kedua di atas lambang federasi mereka. Sebuah pencapaian yang terasa begitu istimewa karena diraih dengan mengalahkan tim terbaik dunia saat ini, tim yang datang ke final dengan status juara bertahan, juara Copa America, dan dipimpin oleh Lionel Messi yang masih tampil luar biasa sepanjang turnamen. Malam di Stadion MetLife, New York pun menjadi saksi lahirnya kembali sebuah dinasti sepak bola yang pernah menguasai dunia pada awal dekade 2010-an. Skor tipis itu sama sekali tidak menggambarkan bagaimana jalannya pertandingan. Final ini justru memperlihatkan dominasi Spanyol yang nyaris sempurna dari menit pertama hingga peluit akhir. Statistik setelah 120 menit bahkan memperlihatkan betapa lebarnya jurang performa kedua tim. Spanyol melepaskan total 16 tembakan ke arah pertahanan Albiceleste, sementara Argentina yang diperkuat Lionel Messi dipaksa mengakhiri pertandingan tanpa satupun tembakan tepat sasaran. Sebuah angka yang nyaris mustahil dipercaya jika mengingat kualitas lini serang yang dimiliki sang juara bertahan. Lantas, bagaimana Spanyol mampu membuat tim terbaik dunia benar-benar kehilangan tarinya di partai sebesar final Piala Dunia? Simak kisahnya sampai tuntas. Menjelang final Piala Dunia 2026, banyak penggemar berharap Lionel Messi dan Argentina akan melakukan keajaiban dan berhasil mempertahankan gelar mereka. Seiring waktu terus berjalan dan bayangan senja mulai menyelimuti rumput Stadion MetLife, harapan Argentina masih bertumpu pada satu sosok. Mereka terus menunggu. Bukankah selama ini selalu seperti itu? Dalam 2 edisi Piala Dunia terakhir, hampir selalu ada momen ketika Lionel Messi muncul sebagai penyelamat di saat timnya berada dalam tekanan. Ketika keadaan tampak mustahil, sang kapten biasanya menemukan satu sentuhan ajaib yang mampu mengubah arah pertandingan. Seluruh pendukung Albiceleste pun percaya, keajaiban itu hanya tinggal menunggu waktu. Namun, malam itu berjalan berbeda. Menit demi menit berlalu tanpa ada momen magis yang selama ini menjadi ciri khas perjalanan Argentina. Gol yang dinantikan tak pernah datang. Justru Spanyol yang perlahan mengambil alih kendali pertandingan dan terus memaksa Argentina bertahan jauh di wilayahnya sendiri. Hingga akhirnya, kemenangan tipis 1-0 menjadi milik La Furia Roja, sementara Argentina tak pernah benar-benar menemukan ritme permainan maupun semangat juang yang selama ini membawa mereka melewati begitu banyak pertandingan sulit. Pendekatan yang dipilih Argentina pun menuai sorotan. Alih-alih bermain terbuka, tim asuhan Lionel Scaloni lebih sering mundur ke area pertahanan sendiri, mengandalkan duel fisik serta pelanggaran untuk memutus aliran permainan Spanyol. Strategi tersebut memang sempat memperlambat tempo lawan, tetapi di sisi lain juga menjadi pengakuan bahwa mereka kesulitan menandingi kualitas penguasaan bola dan organisasi permainan yang diperlihatkan La Roja. Semakin lama pertandingan berlangsung, Argentina justru semakin terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri. Puncak frustrasi itu terjadi ketika Enzo Fernandez menerima kartu merah langsung akibat tackle keras terhadap Pau Cubarsí. Insiden tersebut menjadi gambaran nyata betapa rapuhnya sistem pertahanan Argentina ketika terus berada di bawah tekanan. Ketergantungan pada kontak fisik akhirnya berubah menjadi bumerang, sekaligus mengingatkan banyak pihak pada kritik yang sempat mengiringi gaya bermain Albiceleste di final Piala Dunia sebelumnya. Di tengah tensi pertandingan yang semakin tinggi, Rodri kembali menunjukkan mengapa dirinya layak dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Gelandang Spanyol itu tampil luar biasa dalam mengendalikan tempo permainan, menjaga keseimbangan tim, sekaligus mematahkan hampir setiap upaya serangan balik Argentina sebelum benar-benar berkembang. Dengan ketenangannya saat menguasai bola serta kecerdasannya dalam membaca permainan, Rodri menjadi fondasi utama yang membuat lini tengah Spanyol sepenuhnya mendominasi jalannya final. Dominasi tersebut akhirnya membuahkan hasil pada fase akhir pertandingan. Setelah gagal melepaskan satupun tembakan tepat sasaran sepanjang lebih dari 100 menit permainan, Argentina justru dipaksa memungut bola dari gawang mereka sendiri. Ferran Torres muncul sebagai pahlawan setelah menyambut sundulan Nico Williams dengan penyelesaian yang tenang untuk memecah kebuntuan. Gol itulah yang memastikan kemenangan Spanyol sekaligus mengakhiri mimpi Lionel Messi dan rekan-rekannya mempertahankan mahkota juara dunia.
Lebih dari sekadar kemenangan 1-0, malam di MetLife menjadi simbol lahirnya kembali sebuah kekuatan besar dalam sepak bola dunia. Spanyol tidak hanya membawa pulang trofi Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa keberanian untuk terus menyerang, menguasai permainan, dan tetap setia pada identitas sepak bola mereka mampu mengalahkan pengalaman sang juara bertahan. Sementara itu, bagi Argentina, kekalahan ini terasa seperti penutup sebuah era yang begitu gemilang. Dan ketika satu era berakhir, sejarah kembali membuka ruang bagi lahirnya kekuasaan baru kali ini milik La Furia Roja. Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 bukan sekadar menghadirkan trofi kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja juga berhasil melengkapi pencapaian luar biasa dengan mengawinkan gelar Euro 2024 dan Piala Dunia 2026. Sebuah prestasi langka yang hanya mampu diraih oleh segelintir negara dalam sejarah sepak bola. Lebih istimewa lagi, Spanyol menjadi negara pertama sejak generasi emas mereka sendiri pada periode 2008 hingga 2012 yang kembali berhasil mendominasi sepak bola internasional melalui kombinasi gelar Eropa dan Piala Dunia. Kesuksesan tersebut menjadi bukti nyata bahwa regenerasi sepak bola Spanyol berjalan nyaris sempurna. Setelah era Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Iker Casillas, Carles Puyol, hingga Sergio Ramos perlahan meninggalkan panggung internasional, banyak pihak sempat meragukan apakah La Roja mampu kembali menjadi kekuatan terbesar dunia. Keraguan itu kini telah terjawab. Generasi baru yang dipimpin Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Pau Cubarsí, Rodri, hingga Unai Simon berhasil membawa Spanyol kembali berdiri di puncak sepak bola dunia dengan identitas permainan yang tetap indah, tetapi jauh lebih efektif dan modern. Dominasi Spanyol semakin lengkap ketika para pemainnya memborong 3 penghargaan individu paling bergengsi di Piala Dunia 2026. Prestasi tersebut menjadi penutup yang sempurna bagi perjalanan luar biasa La Furia Roja sepanjang turnamen, sekaligus menggagalkan Lionel Messi menambah koleksi penghargaan individunya di panggung Piala Dunia. Hampir di setiap lini, pemain-pemain Spanyol tampil sebagai yang terbaik dan membuktikan bahwa keberhasilan mereka bukan semata hasil kerja kolektif, tetapi juga didukung kualitas individu kelas dunia. Rodri menjadi sosok pertama yang menerima penghargaan bergengsi tersebut setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Sang kapten tampil luar biasa dalam mengendalikan tempo permainan Spanyol sejak fase grup hingga partai final. Sementara itu, penghargaan Golden Glove jatuh ke tangan Unai Simon yang tampil nyaris tanpa celah sepanjang turnamen. Penjaga gawang Athletic Club tersebut membukukan 7 clean sheet dari 8 pertandingan dan hanya kebobolan 1 gol selama Piala Dunia berlangsung. Di kategori pemain muda terbaik, nama Pau Cubarsí keluar sebagai pemenang. Bek tengah Barcelona yang baru berusia 19 tahun itu mengungguli rekan setim sekaligus sahabatnya Lamine Yamal berkat penampilan luar biasa dalam mengawal pertahanan Spanyol sepanjang turnamen. Meski gagal meraih penghargaan individu, kontribusi Lamine Yamal tetap menjadi salah satu fondasi utama keberhasilan Spanyol. Wonderkid Barcelona itu kembali menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya, menjadi ancaman konstan bagi setiap lawan yang dihadapi La Roja. Bersama tim nasional Spanyol, Yamal kini belum pernah merasakan kekalahan dalam 27 pertandingan kompetitif. Lebih mengesankan lagi, ia selalu mengawali pertandingan sebagai starter dalam 12 laga turnamen besar dan berhasil memenangkan semuanya. Catatan tersebut menjadi rekor kemenangan beruntun terpanjang bagi seorang pemain Eropa sebagai starter di ajang-ajang internasional bergengsi.